Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita masih pada atap PC kombinasi sesi terakhir, yaitu meletakkan atap ke rumah ya. Meletakkan atap 3 dimensi ke atas rumah ya, 3 dimensi. Perhatikan visual sel saya klik bola biru. Jadi ini atapnya sudah selesai ya. Atapnya sudah selesai ya, PC kombinasi. Kemudian kita akan meletakkannya ke atas rumah 3 dimensi ini. Jadi rumah 3 dimensi untuk atap perisai kombinasi ini seperti ini ya teman-teman ya. Artinya untuk permukaan atasnya teman-teman perhatikan pada atap teras, permukaan atasnya ya, pada atap teras, pada dinding teras ya. Pada dinding teras ya. Dinding teras itu bagian atas ya, dinding teras bagian atas, sisi bagian atas ya, dengan dinding yang lain pada bagian atasnya ya, dengan dinding utama pada bagian atasnya itu sejajar ya. Sejajar. Jadi seperti itu maksudnya, sejajar ya, rata seperti itu untuk atap perisai kombinasi ya. Oke teman-teman, perhatikan kita akan meletakkan atap 3 dimensi ini ke atas dinding ya, daripada rumah dengan atap perisai kombinasi ya. Perhatikan dulu teman-teman, perhatikan saya klik orbit ya, saya klik free orbit, untuk bulatan hijau ya, klik tahan dan putar seperti itu ya. Anda lihat di sini atap ini di bawahnya ada lisplang ya. Anda perhatikan itu dia lisplangnya ya. Jadi kita meletakkannya itu lisplang ya, lisplang garis bagian bawahnya ya. Nah, jadi lisplang itu ada garis bawah, ada garis yang di atas ya. Nah, jadi kita akan meletakkan atap itu pada garis lisplang bagian bawah ya. Ingat itu. Paham teman-teman ya. Tekan escape untuk membatalkan orbit, lalu visual cell saya kembali ke 2D wireframe ya. Kemudian perhatikan pada view, saya kembali ke SE isometrik ya. View saya kembali ke SE isometrik. Kemudian sumbu XYZ, perhatikan sumbu XYZ ini ya. Kita kembali ke UTS World 2D bola dunia normal ya. Dan visual cell 2D wireframe. Nah teman-teman, untuk memindahkan atap 3 dimensi rumah atap PC kombinasi ke atas dindingnya 3 dimensi, maka kita harus alangkah baiknya ya, karena kita masih awal, kita akan kesulitan sekali membaca gambar ya, membaca garis yang terlalu banyak daripada gambar 3 dimensi ini. Kita matikan dulu beberapa gambar ya, beberapa gambar. Perhatikan di atas ini adalah layar teman-teman ya, yang ada gambar lampu gembok layar yang putih panjang ini. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini ya. Oke, klik anak panah pada layar ini ya, muncul daftar layar. Nah ini layar 0, kita matikan lampunya ya untuk gambar 2 dimensi. Lalu atap jangan, bimbungan jangan ya. Kanopi teras Anda boleh matikan, tapi ini kanopi teras tidak ada pada rumah dengan atap perisai kombinasi ya. Dinding 1 jangan, dinding 2 biarkan saja, daun pintu dimatikan lampunya. Terus turun ke bawah. Nah, genteng 1, genteng 2 jangan ya. Itu ada pada atap perisai kombinasi. Kaca dimatikan ya. Keramik boleh dimatikan. Kusen PJ dimatikan, lantai dimatikan. Lisplang jangan ya, jangan. Lubang angin dimatikan. Mainan teras dimatikan. Plat kanopi dimatikan. Yang teras boleh dimatikan lampunya ya. Jadi klik lampunya maka lampunya mati. Oke, seperti itu, lalu klik 1 kali di layar. Nah ini dia ya. Jadi ini dia yang kita matikan adalah yang tidak kita perlukan ya. Yang kita perlukan jangan kita matikan ya. Perhatikan visual cell, saya klik bola biru. Nah ini dia ya. Acuannya dalam hal ini saya akan menggunakan, perhatikan dinding belakang itu ya, bagian atas itu visual cell saya klik ke 2D wireframe ya. Dinding belakang itu yang ini ya, ada garis depan dan ada garis belakang atau garis paling belakang sendiri yang panjang itu ya, dari sudut sini ke sudut sini garisnya. Nah jadi garisnya yang bagian belakang sendiri yang panjang itu ya. Nah itu nanti itu tujuannya pada titik tengahnya ya, tujuannya pada titik tengahnya. Lalu pada atap perisainya yang mana? Nah, pada atap perisainya Anda perhatikan lisplang. Nah, Anda bisa melihat lisplang ya. Coba lisplangnya saya copy ya. Saya klik lisplang, kemudian saya klik modify, lalu saya klik copy, lalu saya klik lagi lisplangnya, saya tarik ke sini dan saya klik di sini. Lalu tekan escape atau enter untuk mengakhiri copy. Anda perhatikan pada lisplang. Jadi lisplang yang di dalam itu masih ada ya, karena ini saya copy.
Anda perhatikan list plank ini bagian belakang itu yang ini ya, ini bagian belakang. Nah, Anda lihat di situ ada dua garis ya, garis atas dan garis bawah. Perhatikan visual cell, saya klik bola biru. Jadi yang di bawah itu adalah bagian dalam ya. Perhatikan yang di dalam itu yang di sini. Jadi kalau visual cell saya klik 2D wireframe, jadi garis yang ini ya, itu yang di bawah. Nah, itu yang kita cari as pointnya ya, titik tengahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini saya klik lalu saya tekan delete pada keyboard ya. Itu tadi saya copy. Di sini list planknya masih ada teman-teman ya. List planknya masih ada. Ingat saya bilang tadi garis yang bawah ya, yang ini. Jadi ada garis atas, ada garis bawah. Yang kita copy itu list plank garis bawah ya, maksudnya poinnya. Jadi kita move ya teman-teman ya, menggunakan modify move ya. Untuk list plank ini kita untuk atap perisai ini ya, kita modify move. Seperti itu ya, mana move, ini move ya. Sekali lagi perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya ya. Ingat yang berhubungan dengan atap, seperti atap perisai tidak saya matikan lampunya ya. Dinding karena tempatnya untuk memindahkan ya tidak saya matikan ya, dinding 1, dinding 2 tidak bisa dimatikan. Terus genteng 1, genteng 2 ini kan untuk lapisan luar ya, itu lampunya tetap menyala ya. Displang juga lampunya tetap menyala, bumbungan juga tetap menyala ya. Nah, karena itu harus menyala semua. Yang tidak menyala hanya mungkin pintu jendela dan lain sebagainya. Oke teman-teman, perhatikan kita akan move ya. Perhatikan langkah-langkah untuk move. Tunggu dulu satu hal yang harus saya kasih tahu. Perhatikan jangan lupa ya, saat ini kita berada pada view SE isometrik ya dengan UCS ya. Perhatikan sub UCZ berada pada UCS world ya, globe bola dunia normal, dan visual cell saat ini kita berada pada 2D wireframe. Oke, kita lihat langkah-langkah untuk move ya. Klik atau blok objek yang akan di move yaitu seluruh bagian atas itu ya. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M, enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Mudah sekali teman-teman, sama seperti yang lain ya cara kerjanya. Blok atap ini secara umum ya, semuanya seperti ini. Perhatikan saya blok ya, atau seperti ini boleh blok biru ya. Blok biru dari kiri ke kanan atau blok hijau dari kanan ke kiri. Kemudian klik modify di atas dan klik move ya. Klik modify di atas. Setelah blok objek, klik modify di atas dan klik move ya, ini dia. Nah, kemudian Anda pergi ke bagian belakang ini ya. Nah, ini dia garis displang yang ini ya. Anda perhatikan garis, Anda besarkan seperti ini ya, garis displang yang ini. Anda sentuh garisnya ya. Cari lambang segitiga. Nah, itu dia, perhatikan ya. Anda bisa melihatnya kan? Nah, itu lambang segitiga, Anda klik. Itu garis displang bagian bawah yang saya katakan tadi ya. Lalu Anda pergi ke garis dinding bagian belakang itu, yang panjang itu ya. Nah, itu sentuh garisnya. Sentuh, cari lambang segitiga teman-teman. Nah, itu dia lambang segitiga, Anda klik di situ. Nah, maka dia garis displangnya bagian bawah berada pada posisi tengah ya, dan garis dinding bagian belakang pada posisi tengah. Nah, perhatikan visual cell teman-teman, saya klik bola biru hasilnya seperti ini. Kemudian perhatikan pada orbit, saya klik free orbit, muncul bulatan hijau, klik tahan dan putar ya, seperti itu. Nah, jadi ini dia masih menjurus keluar ya, displangnya bagian bawahnya ini kan Anda perhatikan ya, antara permukaan dinding bagian luar dengan displang bagian luar ini masih seperti itu ya. Nah, sedangkan pada sisi belakang displangnya itu mepet ya sama dinding. Nah, seperti itu. Pada bagian belakang displangnya masih mepet dengan dinding ya. Nah, sedangkan untuk samping kanan samping kiri aman ya, karena kita copy tengah ya, kita move tengah. Kita pindah menggunakan poin tengah, jadi sisi sebelah kanan ya, kiri, dan sisi sebelah kanan aman ya. Mereka sudah sejajar ya. Hanya sisi depan belakang yang belum sejajar ya. Depan dan belakang yang belum sejajar. Perhatikan tekan tombol escape untuk mengakhiri rotate ya. Orbit. Tekan tombol escape untuk mengakhiri orbit. Kemudian perhatikan pada visual cell, saya kembali ke 2D wireframe ya, seperti itu. Dan perhatikan pada view, saya pergi ke view top. Jadi saya pergi ke view top ya, pandangan dari atas. Nah, seperti itu. Teman-teman perhatikan ya. Jadi Anda perhatikan, ini kalau saya besarkan, perhatikan kalau saya besarkan di sini. Nah, ini perhatikan yang warna coklat ini, yang dua garis ini adalah list plank ya. Yang dua garis ini list plank. Ini garis yang terdalam list plank, dan ini dinding teras. Dinding teras ataupun dinding utama yang warna oranye ini ya, garis terluar.
Jadi kita mengukur teman-teman, perhatikan ya. Jadi perhatikan di belakang ya. Coba ini saya copy lagi ya, saya copy lagi apa? Teman-teman bisa melihat kan ya? Displang itu yang ini ya. Paham ya? Displang itu yang warna coklat ini, dua garis ini. Jadi kalau saya klik displangnya seperti itu, lalu saya klik modify dan saya klik copy ya. Nah, lalu saya klik lagi, ini saya salin ya, saya copy keluar seperti ini. Ya, seperti itu, lalu tekan tombol shift untuk mengakhiri copy ya, setelah klik di luar. Perhatikan visual cell, saya klik bola biru ya. Jadi garis yang di luar itu adalah garis atas ya. Garis yang di dalam adalah garis bawah atau garis lisplang bagian bawah. Paham ya? Karena lisplang ini dia lebar ke atas teman-teman ya. Jadi yang perhatikan pada orbit ini saya klik free orbit ya, muncul bulatan hijau seperti itu, klik tahan dan putar. Klik tahan dan putar ya. Perhatikan teman-teman, lisplang itu di bagian bawahnya dia lebih kecil permukaannya, sedangkan bagian atasnya lebih lebar. Nah, karena permukaan atasnya lebih lebar, maka garis yang di luar itu semua adalah garis permukaan atas. Tekan tombol escape untuk mengakhiri orbit, kemudian perhatikan saya kembali ke visual cell 2D wireframe ya, dan view saya kembali ke view SE isometric. View top ya. View saya kembali ke view top, pandangan dari atas. Jadi teman-teman melihat garis lisplang yang di luar. Nah, kalau yang di belakang itu yang sebelah atas ya, kalau sebelah kanan itu kalau di kanan ini sebelah kanan, kalau yang di kiri sebelah kiri, paling kiri sendiri. Kalau yang di depan ini paling bawah ya, seperti itu. Itu semua adalah garis terluar ya, dan itu adalah garis permukaan atas daripada lisplang. Nah, yang saya permasalahkan adalah garis bagian dalam, atau kalau dari atas ini Anda perhatikan, yaitu garis yang di bawah ya. Sedangkan untuk di tampak depan ini, yaitu garis yang di dalam ini ya, seperti itu. Oke teman-teman, karena ini saya salin ya, jadi di sini lisplangnya masih ada ya, di atap ini lisplangnya masih ada. Ya, kita blok saja lisplang yang ini, lalu tekan delete pada keyboard ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan garis lisplang ini ya. Kita lanjut ke materi. Garis lisplang ini perhatikan, yang bagian dalam dengan garis dinding bagian luar itu kita ukur berapa jaraknya, lalu kita bagi dua ya, seperti itu. Mengukurnya menggunakan dimension di atas ya. Mengukurnya menggunakan dimension dan linear. Anda klik linear. Kemudian klik garis lisplang bagian dalam yang warna coklat yang garis di dalam itu, dan klik garis dinding terluar. Dua ya. Lalu tarik ke atas dan tarik ke samping dan Anda klik. Berapa ukurannya? 60. Nah, jadi 60 itu kita bagi dua untuk belakang ya. Karena di belakang garis lisplang dengan garis dinding itu mepet tuh, tumpang tindih di sini ya. Garis lisplang dalam dengan garis dinding itu tumpang tindih atau mepet, sedangkan di sini lebih 60 cm. Jadi 60 ini kita bagi dua untuk kita kasih ke belakang ya, seperti itu. Paham teman-teman ya? Nah, ini saya klik dimensinya, saya tekan delete pada keyboard. Yang di sini kayaknya sama ya, 60 juga jarak antar dinding dengan garis lisplang bagian dalam ya. Perhatikan saya klik dimension di atas, saya klik dimension di atas, dan saya klik linear ya, ini dia. Dan saya klik garis dinding terluar, dan saya klik garis lisplang terdalam. Lalu saya tarik ke sini dan saya klik di sini. Perhatikan ukurannya berapa? 60. Sama ya, seperti di depan juga 60. Saya klik garis dimension dan saya tekan delete pada keyboard. Jadi kita harus memindahkan atap ini secara keseluruhan semuanya ke atas atau ke belakang, yaitu 60 bagi 2 sama dengan 30. Nah, berapapun milik teman-teman, seandainya milik teman-teman ukurannya 70, maka 70 bagi 2 ya. Tapi karena ini adalah 60, maka 60 bagi 2 seperti itu ya. Atau kalau milik teman-teman 50 ya 50 bagi 2 gitu. Tapi ini karena ini adalah 60, jadi 60 bagi 2. Jadi 60 bagi 2 adalah 30 ya, seperti ini. Jadi kita move atap keseluruhan ya, menggunakan modify move ya dengan jarak 30, yaitu 60 bagi 2. Kita menggunakan move dengan ukuran dia. Klik atau blok objek yang akan di move, yaitu seluruh bagian daripada atap ya. Mulai dari lisplang ya, atap utama ya, kemudian genteng 1, genteng 2, dan bumbungan semua di blok ya. Nah, kemudian klik icon move pada tab modify atau M, enter pada keyboard. Nah, klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move yaitu ke atas, masukkan ukurannya berapa tadi? 30 ya, separuh daripada ukuran ya. Separuh daripada ukuran jarak antara dinding terluar dengan lisplang bawah ya, garis lisplang bawah pada tampak depan, yaitu 30 ya, 60 bagi 2.
lalu enter satu kali dan pastikan ortonya hidup ya. Untuk move tegak lurus pastikan ortonya hidup. Nah, jadi ortonya wajib hidup maksudnya ya. Orto wajib hidup untuk move tegak lurus. Orto wajib hidup ya, seperti itu. Untuk move tegak lurus orto wajib hidup. Perhatikan teman-teman ya, yang ini adalah dinding. Perhatikan yang menyala itu kalau saya sentuh itu dinding utama, dan perhatikan yang ini yang berbentuk U ini ya, itu adalah dinding teras. Nah, dinding teras itu masuk ke layar dinding 2. Dinding utama masuk ke layar dinding 1 ya. Jadi kita matikan dulu layar dinding 2 dan dinding 1 karena kita akan memindahkan atap dari tampak atas ya, seperti itu. Perhatikan view kita sekarang berada pada view top ya. Jadi Anda perhatikan pada layar di atas ini ya teman-teman ya. Saya klik anak warnanya, muncul daftar layar seperti ini. Kemudian saya matikan layar dinding 1. Lampunya saya klik maka lampunya mati, dan layar dinding 2 saya matikan lampunya dan saya klik satu kali di layar. Jadi sekarang tinggal atap saja ya, mulai dari displang, atap utama, genteng 1, genteng 2, dan bumbungan semuanya ya. Jurai dan seterusnya. Yang masih ada, yang tersisa masih hidup ya, seperti itu. Ini ingat teman-teman ya, ortonya sudah menyala ya untuk tegak lurus. Kemudian teman-teman blok semua atap ini ya. Karena dindingnya sudah tidak ada, jadi Anda bebas blok seperti ini ya. Lalu Anda klik modify di atas dan Anda klik move ya. Anda klik modify di atas dan Anda klik move seperti ini. Anda klik di ruang kosong sebelah sini ya. Tarik ke atas, ini garisnya tegak lurus ya. Masukkan nilai 30. Enter satu kali. Selesai ya. Jadi blok objek ya, lalu klik move, lalu klik di ruang kosong, tarik ke atas, masukkan nilai move-nya 30 ya, lalu enter satu kali, selesai. Oke. Kemudian pada layar di atas ini saya klik anak panahnya ya. Muncul daftar layar seperti ini, lalu layar dinding 1 saya nyalakan lampunya, layar dinding 2 saya nyalakan lampunya dan saya klik satu kali di layar. Maka Anda bisa lihat ya jarak antara dinding bagian belakang ya dengan garis displang bagian bawah ya, itu sejajar atau sama ya dengan nilai ukuran dinding depan ini dengan terdepan ya, bagian depan dengan displang bagian dalamnya ya, sama semuanya ya, seperti itu. Itu depan belakang sama sudah, dan kanan kiri juga sama ya. Kanan dan kiri ini sama secara otomatis tanpa harus dipindah, karena waktu dari awal kita memindahkan atap itu ke as point ya, ke as point tengah-tengah dinding ya, dari tengah-tengah displang bagian bawah ke tengah-tengah dinding model seperti ini, sehingga otomatis sejajar kanan kiri ya, tanpa harus dipindah ya. Nah, sedangkan yang tadi depan belakang aja yang kita move ke belakang satu kali seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan pada view, kita kembali lagi ke view SE isometrik ya. Kita kembali lagi ke view SE isometrik, dan ini saya rasa telah selesai ya. Nah, kemudian perhatikan pada layar di atas teman-teman ya. Perhatikan pada layar di atas, klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, dan Anda nyalakan semua lampu yang Anda matikan ya. Klik lampunya maka lampunya akan menyala ya. Klik lampunya maka lampunya akan menyala, seperti itu. Semuanya sudah menyala dan Anda klik satu kali di layar, selesai. Perhatikan visual cell, saya klik bola biru, ini dia ya, rumah dengan atap perisai kombinasi. Perhatikan orbit, saya klik free orbit, muncul bulatan hijau, klik tahan dan putar. Nah, ini dia rumah dengan atap perisai kombinasi telah selesai ya teman-teman ya. Oke. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita teman-teman ya. Nah, inilah 3 dimensi rumah dengan atap perisai kombinasi ya, AutoCAD ya, program utama ya untuk gambar bangunan dan gambar engineering. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan orbit. Lalu visual cell kembali ke 2D wireframe ya, visual cell kembali ke 2D wireframe, dan view kita kembali ke SE isometrik. View kita kembali ke SE isometrik dan UCS ya, sumbu XYZ-nya kita kembalikan ke normal, yaitu UCS world globe bola dunia ya. Demikian teman-teman, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.